Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Oke, semoga semuanya baik-baik saja ya. Hari ini kita akan kembali belajar tematik. Nah, hari ini kita akan belajar tematiknya subtema 3 tentang keluarga besarku. Nah, kalau pada 2 pekan sebelumnya ya kita belajar tentang keluarga inti. Nah, sekarang kita belajar tentang keluarga besar. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, anak-anakku yang soleh dan soleha, sekarang kalian buka buku paket kalian halaman 50 atau 51 ya. Nah, pada gambar halaman 50, kalian dapat melihat Nina sedang berkumpul. Tapi Nina bukan berkumpul hanya dengan keluarga inti ya. Nina berkumpul juga dengan keluarga besar. Nah, sebetulnya apa sih keluarga besar itu? Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, keluarga besar adalah keluarga inti ditambah dengan sanak saudara kita, ditambah dengan nenek kita, ditambah dengan bibi kita, paman kita, dan sepupu kita. Itulah yang namanya keluarga besar. Seperti Nina, lihat. Nina tidak hanya berkumpul bersama adik, ibu, dan ayahnya. Nina juga berkumpul bersama kakek neneknya, bersama paman bibinya, dan bersama sepupunya. Nah, inilah yang disebut dengan keluarga besar. Nah, lalu sebetulnya kakek dan nenek itu siapa sih? Nah, kakek dan nenek adalah orang tua, ibu dan ayah kita. Ya. Jadi nenek dan kakek itu adalah ibu dan ayahnya ibu kita. Lalu ibu dan ayahnya ayah kita. Jadi kita punya 2 nenek dan 2 kakek. Oke, 1 dari ibu kita dan 1 dari ayah kita. Lalu bagaimana dengan paman dan bibi? Oke, paman dan bibi adalah adik atau kakak ibu dan ayah kita, atau saudara kandung ibu dan ayah kita ya. Nah, jadi misalnya ibu kalian punya kakak laki-laki. Nah, berarti kakak laki-laki ibu kita itu disebut paman. Lalu misalnya ibu kalian memiliki adik perempuan. Berarti adik perempuan ibu kalian disebut bibi. Sama juga dengan ayah. Misalnya ayah kalian memiliki kakak perempuan, maka kakak perempuan ayah kita panggil bibi. Lalu apabila ayah kita memiliki adik laki-laki, maka adik laki-laki ayah kita sebut paman. Lalu bagaimana dengan sepupu? Nah, sepupu adalah anak dari paman atau bibi kita. Jadi paman misalnya adik atau kakak bunda kalian memiliki anak. Nah, anaknya itu berarti sepupu kita. Sama juga dengan ayah. Misalnya adik ayah kalian atau kakak ayah kalian memiliki anak. Nah, maka anaknya adalah sepupu kita, dan biasanya sepupu itu umurnya tidak terlalu berbeda jauh ya dengan kita ya. Nah, jadi harus diingat ya nak ya, sepupu itu adalah anak dari paman atau bibi kita. Nah, insya Allah paham ya nak ya. Kalau seandainya kalian tidak paham, coba kalian tanyakan ke bunda atau ayah kalian ya. Kalian coba berdiskusi. Mah, siapa sepupu aku? Coba kalian tanya. Mah, siapa paman aku? Coba kalian tanya ya. Oke, Masya Allah. Barakallahu fikum.
Nah, selanjutnya kalian lihat halaman 51. Ustazah akan bacakan ya anak-anak. Kalian dengarkan baik-baik, kalian simak juga ya. Boleh sambil ikut membaca. Keluarga besar Nina hidup rukun. Setiap sebulan sekali, keluarga besar Nina mengadakan pertemuan keluarga. Kali ini pertemuan keluarga diadakan di rumah paman. Nina dan Adi merasa senang. Mereka dapat bertemu dengan sepupu dan anggota keluarga lainnya. Nah, jadi Masya Allah ya nak ya, kalau keluarga Nina tadi setiap sebulan sekali rutin melakukan pertemuan keluarga atau melakukan kumpul keluarga. Bagaimana dengan keluarga kalian? Apakah sering kumpul keluarga? Keluarga besar ya nak ya maksudnya ya. Kalau keluarga inti insya Allah setiap hari kumpul ya nak ya. Nah ini keluarga besar. Iya. Nah jadi nak dengan seringnya berkumpul bersama anggota keluarga besar itu kita jadi mempererat tali silaturahmi kita. Makanya kalian harus sering-sering berkumpul bersama keluarga besar. Kalian menjadi semakin akrab dengan paman bibi kalian. Kalian juga menjadi semakin akrab sama sepupu kalian. Dan pastinya perasaan kita menjadi sangat senang apabila kita bertemu dengan sepupu kita. Sama anak ustazah pun. Ustazah kalau bertemu dengan sepupu ustazah itu rasanya sangat senang sekali. Luar biasa senang. Bersama sepupu kita bisa bermain bersama, kita bisa mengobrol banyak hal dengan sepupu kita. Sama seperti yang Nina lakukan. Nina bermain bersama sepupunya ya nak ya. Oke, selanjutnya kalian buka buku paket kalian halaman 53. Oke. Nah, jadi ayah bercerita tentang anggota keluarga besar kepada Nina dan Adi. Ayah menunjukkan keluarga silsilah keluarga besar. Jadi pada subtema 1 ya, Ustazah pernah menjelaskan tentang silsilah keluarga inti. Dan di subtema 1, silsilah keluarga inti itu hanya sedikit ya nak ya. Nah, berbeda dengan silsilah keluarga besar. Nah, karena sudah mencakup keluarga besar, jadi silsilahnya yang digambarkan lebih banyak. Seperti yang kalian dapat lihat di buku paket punya kalian ya. Nah, Ustazah akan menjelaskan ya nak ya. Kalian lihat gambar di samping Ustazah atau boleh lihat di buku paket kalian. Jadi, dari pihak ayah, ada kakek Iskandar, lalu menikah dengan nenek Laila. Kakek Iskandar menikah dengan nenek Laila mempunyai 3 anak. Anaknya ada Paman Halim, Bibi Yunita, dan Ayah Budi. Nah, lalu ada lagi di sebelahnya, kalian lihat dulu. Ada kakek Hermawan menikah dengan nenek Aminah. Sama, punya 3 anak. Yaitu ibunya Mita, lalu Paman Arya, dan juga Bibi Muti ya. Nah, lalu Ayah Budi menikah dengan Ibu Mita. Lahirlah anaknya Nina dan Adi. Nah, ini contoh silsilah keluarga besar Nina. Nah, di sini kalian bisa lihat di bawahnya. Coba buatlah kalimat sesuai dengan silsilah keluarga besar Nina di atas. Nah, contohnya sudah ada yang pertama. 1. Paman Arya adalah saudara kandung Ibu Nina. Saudara kandung itu sama saja dengan adik atau kakak ya nak ya. Adik atau kakak ibu kita maksudnya. Berarti yang kedua, Bibi Mutia adalah saudara kandung Ibu Mita. Saudara kandung itu adalah saudara yang lahirnya dari orang tua yang sama ya nak ya. Seperti ibunya Mita ya. Ibunya Mita punya 2 saudara kandung, Paman Arya dan Bibi Muti ya. Jadi saudara kandung itu saudara yang lahirnya dari orang tua yang sama gitu. Nah, berarti selanjutnya yang ketiga.
Berarti kita ambil dari ayahnya Budi ya. Nah, ayahnya Budi, ayahnya Nina dan Adi maksudnya. Nah, jadi Paman Halim adalah saudara kandung ayah Nina. Lalu yang nomor 4 berarti Bibi Yunita adalah saudara kandung ayah Nina. Jadi saudara kandung itu tadi apa? Saudara yang lahirnya dari orang tua yang sama, begitu anak-anak. Ya, insya Allah paham ya nak ya. Oke, selanjutnya kalian buka buku paket kalian halaman 60. Nah, Ustazah bacakan lagi ya, kalian amati baik-baik. Rina berkunjung ke rumah Nina. Rina adalah saudara sepupu Nina. Meskipun jarang bertemu, Nina dan Rina sangat akrab. Nina bersyukur kepada Tuhan memiliki saudara sepupu yang baik. Oke, jadi ingat ya, tadi sepupu itu adalah anak dari paman atau bibi kita. Dan biasanya sepupu itu seumuran sama kita ya, umurnya tidak beda jauh dengan kita. Dan dengan sepupu kita ya nak ya, kita bisa melakukan banyak hal menyenangkan. Makanya sampai sekarang pun Ustazah paling senang bertemu dengan sepupunya Ustazah. Jadi dengan sepupu tuh kita bisa mengobrol banyak hal, berbicara tentang banyak hal, kita bisa bermain banyak hal juga. Terus kita bisa mewarnai bersama sepupu kita juga bisa belajar bersama sepupu kita. Jadi banyak sekali kegiatan bermanfaat dan kegiatan menyenangkan yang bisa kita lakukan bersama sepupu kita. Nah, dan kita juga bisa memperkenalkan sepupu kita kepada teman kita ya, supaya makin seru, makin asik main atau mengobrolnya. Seperti yang Nina lakukan. Jadi pada saat Rina sedang bermain ke rumah Nina, ternyata ada Deli yang berkunjung ke rumah Nina juga. Nah, lalu Nina memperkenalkan sepupunya kepada Deli. Oke, sudah bacakan ya perkenalannya. Hai Deli, perkenalkan, ini sepupuku. Lalu Rina tidak sungkan, Rina juga memperkenalkan dirinya kepada Deli. Hai Deli, namaku Rina. Nah, Deli pun merasa senang. Hai Rina, namaku Deli, senang berkenalan denganmu. Jadi setelah berkenalan, Nina, Deli, Nina, sepupunya, dan Deli bisa bermain bersama. Dan semakin banyak orang, biasanya permainan akan semakin menyenangkan dilakukan. Tidak hanya permainan ya, mengobrol, belajar. Jika kita lakukan bersama-sama, biasanya akan terasa lebih menyenangkan. Begitu anak-anak. Nah, selanjutnya kalian dapat membuka buku kalian halaman 65. Di halaman 65 kalian dapat melihat ada Nina, Adi, dan Rina bersama kakeknya ya. Nah, anak-anak, Nina memanggil kakek dan neneknya dengan sebutan Aki dan Nini. Nah, setiap daerah itu mempunyai panggilan kakek dan nenek yang berbeda-beda. Nah, Ustazah akan menyebutkan beberapa contohnya ya. Nah, biasanya kalau daerah Jogja ada manggil kakeknya dengan Simbah. Kalau manggil neneknya dengan sebutan Simbah Putri. Atau kadang juga kakeknya dipanggil Eyang Kakung dan juga Eyang Putri kalau nenek begitu. Nah, terus ada juga dari daerah Banjar. Nah, kalau di daerah Banjar biasanya manggil kakek itu dengan sebutan Kai. Lalu memanggil nenek biasanya dengan sebutan Nini. Nah, selanjutnya ada juga dari Palembang yang biasanya memanggil kakeknya dengan sebutan Akas. Lalu neneknya dengan sebutan Ombay. Lalu biasanya yang asal Betawi nih, biasanya manggil neneknya manggil kakeknya dengan sebutan engkong.
manggil neneknya dengan sebutan eyang, begitu anak-anak. Jadi memang berbeda-beda biasanya. Nah, setiap daerah cara untuk memanggil kakek dan neneknya. Tidak hanya kakek dan nenek, paman dan bibi pun biasanya setiap daerah memiliki cara panggilan yang berbeda-beda. Contohnya Jawa itu biasanya Pak Le atau Bule atau Om ya. Atau juga Pak D atau Bude kalau Jawa Tengah biasanya. Lalu ada yang dari daerah Sumatera yang manggil pamannya dengan sebutan tulang dan bibinya natulang. Dan ada juga nih yang dari Jawa Barat, kita kan Jawa Barat, biasanya manggilnya bibi, paman, sama uwa. Biasanya kalau uwa itu untuk kakaknya ibu atau ayah kita. Ada juga daerah Banjar yang manggil pamannya dengan sebutan julak atau amang, sedangkan kalau bibi acil begitu. Nah, itulah beberapa contoh cara memanggil kakek dan nenek atau paman dan bibi dari berbagai macam daerah di Indonesia. Oke, untuk hari ini kita akhiri sampai di sini pelajaran kita. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.